Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di dalam membahas kitab Syarhul Waraqat fi Ushulil Fiqh. Kita melihat di sini majazul isti'arah. Wa mithalu qala ta'ala jidaran yuridu an yanqadda, yuridu an yasqut. Ya, jidaran tembok, yaitu tembok dia ingin apa? Ingin runtuh, ingin roboh. Nah, dari sisi mana majaznya? Dari sisi mana majaz isti'arahnya? Haitsu di mana syabbaha mailal jidar ila suqut bi iradati suqut allati hiya min sifatil hayy. Ya. Di mana di sini diserupai atau syubbiha, itu enggak apa-apa ya. Diserupainya mailal jidar, miringnya jidar, condongnya jidar ila sukut, yang pengen roboh, paham? Miringnya tembok yang pengen roboh diserupai dengan dia ingin roboh. Paham? Beda apa beda? Beda apa sama? Ya sama gitu ya. Hakikatnya sama. Paham enggak? Tembok miring pengen roboh sama dia pengen roboh, sama nggak? Jadi kalau yang pertama itu mailul jidar ila sukut, tembok ini miring, udah pengen apa? Roboh. Yang kedua iradatu sukut, ini tembok dia pengen roboh. Yang pengen roboh siapa? Berarti dia menginginkan pengen roboh, paham ya? Yang mana iradah ini adalah hiya min sifatil hayy, termasuk daripada sifat yang bernyawa. Iya. Sifat iradah itu adanya pada sifat orang yang bernyawa. Tidak mungkin kalau dia tidak bernyawa dia memiliki sifat ingin melakukan sesuatu, paham enggak? Antum pengen apa? Ya, ketika antum pengen berarti antum memang adalah orang yang bernyawa, itu adalah sifat antum. Adapun kalau ini meja punya nggak sifat ingin? Saya ingin bersih nih. Enggak. Bang, ini meja pengen bersih. Enggak pengen dia. Enggak ada sifat kayak gitu. Maka di sini apa? Diserupainya mailal jidar ila sukut bi iradati sukut. Bi jami'il qurbi minal fi'li fi kullin, ya. Dengan apa diserupai? Dasarnya ya karena terkumpulnya ya persamaan yang terkumpul dari perbuatan tersebut fi kullin. Maksudnya fi kullin apa? Pada al-musyabbah bi dengan al-musyabbah. Jadi ada istilah musyabbah bi sama al-musyabbah. Al-musyabbah itu adalah al-musyabbah bihi itu adalah mailal jidar. Paham? Adapun al-musyabbah itu adalah iradah. Paham? Di sini kalau kita lihat kedekatannya dia sangat ada. Paham? Kedekatan perbuatan mailal jidar ila sukut sama iradatus sukut itu hampir apa? Sama. Betul enggak? Kalau kita katakan itu tembok miring. Ya, miring apa? Miring menuju roboh gitu kan. Ama takbir kita yang kita katakan ini tembok pengen roboh. Mirip enggak? Makanya kenapa diserupai? Karena bijami'il qurbi minal fi'li fi kullin. Karena dasarnya apa? Persamaannya terkumpul padanya. Kedekatan perbuatan itu pada seluruhnya. Ya, pada musyabbah bihi dan al-musyabbah. Ya, al-musyabbah bihi maksudnya mail jidar ila sukut dan al-musyabbah ya iradatus sukut itu apa? Qurbun minal fi'l, itu adalah perbuatan yang sangat dekat. Makanya dijadikan majaz. Namanya majaz isti'arah. Majaz isti'arah itu bahasa Arabnya apa? Secara bahasa. Minjem. Jadi minjem kata istilahnya gitu. Paham ya? Summastu'iru lafdhu adalu al-musyabbah bihi bil musyabbah. Nah. Kemudian dipinjamkanlah lafaz yang menunjukkan atas musyabbah bihi. Paham? Lil musyabbah, untuk al musyabbah.
Tsumma ishtaqqa minhu yuridu bima'na yamilu ala sabil isti'arah at-tasrihiyah at-tabi'iyah. Kemudian yuridu ya diambil darinya na'am mushtaq yang maknanya adalah yamil. Maksudnya yuridu yamilu an yang qadda. Yamil ingin sukut. Ala sabil isti'arah at-tasrihiyah at-tabi'iyah. Ini ditinjau dari atas dasar isti'arah tasrihiyah tabi'iyah. Apa isti'arah tasrihiyah tabi'iyah? Itu nanti dibahas di bab balaghah. Ntar ada isti'arah tabi'iyah, ada isti'arah apa, paham ya? Banyak. 6. Ala kulli ikhwani fillah, ini perkara namanya majaz isti'arah. Majaz yang meminjamkan suatu kata untuk musyabbah. Ya, al-musyabbah bihi untuk al-musyabbah. Paham ya, kawan? Nah. Jadi kurang lebih gitu. Kalau mau lebih jelas ya silakan belajar apa? Balaghah. Kita lanjut, kemarin ada perkataan ulama, khilaf para ulama tentang adakah majaz atau tidak di dalam Al-Qur'an atau dalam bahasa Arab. Pendapat pertama kemarin apa? Tidak ada majaz dalam Al-Qur'an dan Al-Qur'an dan Sunnah. Bahasa Arab. Ya. Fil lughah wa fil Qur'an. Tidak ada majaz fil lughah wala fil Qur'an. La majaza fil lughah wala fil Qur'an. Nah, ini konsisten. Adapun qaul tsani, la majaza fil Qur'an ma isbatihi fi sunnah atau fil lughah afwan. Di Quran tidak ada majaz tapi di lughah ada. Ini agak aneh. Kenapa? Karena Al-Qur'an nazala bil lughat al-Arab. Turun dengan bahasa Arab. Kenapa kok bisa dipisahkan? Kayak gitu, ikhwan fillah. Kemudian ya kita kemarin telah menyebutkan juga bantahan-bantahan atau motif-motif yang menyebabkan mereka mengingkari majaz. Menyebabkan mereka mengingkari apa? Majaz dengan 3 alasan. 3 alasan mereka, kemudian serta bantahannya yang dibantah oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Sekarang kita akan beranjak kepada al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga dari para ulama tentang perkara ada atau tidaknya majaz ini. Nah, al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, ada nggak di situ? Wuqu'ul majaz fil Qur'an ka wuqu'ihi fil lughah. Adanya majaz dalam Al-Qur'an sebagaimana adanya juga majaz dalam lughah. Wa huwa qaulul jumhuri minal lughawiyyin wan nuhati wal usuliyyin wal fuqaha wal mufassirin wal muhadditsin wa ghairihim. Masyaallah. Nah, ini adalah pendapatnya jumhur dari ulama bahasa, ulama nahwu, ulama usul, ulama fiqih, ulama tafsir, ulama hadis dan selain daripada mereka. Bal ba'duhum hakal ijma', bahkan sebagian mereka sampai menghikayatkan adanya ijma' tentang adanya majaz di dalam apa? Al-Qur'an dan di dalam lughah. Kenapa? Li'annal majaza lughatul Arab wa adatuha fi kalamnya. Karena majaz itu adalah bahasa Arab. Adatnya mereka di dalam kalamnya mereka. Paham? Ngerti kalam? Askoli inna. Itu majaz sih. Majaz ngaur namanya. Wal Qur'an nazala bilughatiha wa alfadhiha. Quran itu turun dengan bahasa mereka dan dengan lafaz-lafaz mereka. Lafaz Arab. Maaf ya? Sebelum Quran turun mereka bahasanya apa? Arab. Itu udah masyhur majaz di tengah-tengah mereka. Wa qad jaa al-majazu fil Qur'an fi ayatin katsiratin kama taqaddam. Dan sungguh telah datang majaz dalam Al-Qur'an pada ayat yang sangat banyak sebagaimana telah berlalu.
Lakin akan tetapi hadzal qaul, ucapan ini laisa ala itlaqihi, tidak mutlak. Tidak kita amalkan secara mutlak. Fal majazu waqi'un fil Qur'an, majaz itu memang ada dalam Quran, ma'adal ayatil lati tatahaddatsu 'anit tauhid wa sifatillah ta'ala. Kecuali tentang ayat-ayat yang berbicara dalam masalah tauhid, masalah sifat-sifat Allah, wa akhbaril qiyamah, kabar-kabar tentang hari kiamat, wal mughayyibatil yaumil akhir, perkara-perkara gaib yang tentang hari akhir, kadzikril jannah wan nar, seperti sebutan surga, neraka, wa mithlu dzalik, dan yang semisal daripada itu. Aidan ma jaa fil Qur'an wa sunnah, wa mithlu dzalik, dan yang semisal daripada itu juga apa yang datang dalam Al-Qur'an dan sunnah, anil makhluqat, tentang makhluk-makhluk Allah azza wa jalla, kas-sama'i wal ardi wa syamsi wal qamari wan nujumi wal jibal, fakulluhu min qabilil haqiqah, maka seluruhnya ini masuk kategori haqiqah. Wala yudkhiluhu ta'wilun, tidak ada ta'wil di dalamnya, tidak ada majaz. Wala yajri fihi majaz, dan tidak ada berjalan pada perkara ini sedikit pun dari majaz. Paham ya? Jadi majaz itu ada pada Quran tapi bukan pada perkara-perkara yang disebutkan tadi. Wala yalzamu min itsbatil majazi fil Quran wuqu'uhu fi ayati sifat, dan tidak mengharuskan dari menetapkannya majaz di dalam Al-Quran adanya majaz tentang atau di dalam ayat-ayat sifat. Paham? Kita tetapkan majaz dalam Quran. Penetapan kita itu tidak melazimkan terjadinya majaz pada ayat-ayat sifat. Wala fi ayatil umur al-ghaibiyah, juga tidak ada pada ayat-ayat dalam perkara gaib. Ya. Idh yumkinu isbatu sifatillahi ta'ala ala haqiqatiha, karena termasuk perkara yang mungkin kita bisa tetapkan sifat-sifat Allah azza wa jalla di atas hakikatnya. Wa wajhiyal laik billahi ta'ala, dan di atas bentuk yang layak bagi Allah azza wa jalla. Artinya tidak terpenuhi syarat majaz itu kan. Majaz itu apa harusnya? Ada qarinah, ada mani'ah tamna'u min iradatil ma'na asli. Sedangkan itu enggak. Wa kadza ma yata'allaq bil ghaibiyat, demikian pula yang berkaitan dengan hal gaib enggak ada. Enggak harus. Wa isbatul majaz fi ma'adaha, menetapkan majaz itu pada perkara selain daripada yang disebutkan tadi. Li'anna isbatal majaz la budda lahu min qarinatin lafdhiyah. Tuh lihat. Karena menetapkan majaz itu wajib adanya qarinah lafdhiyah yang tasriful lafdha an ma'naha al-haqiqi ila ma'nahu al-majazi, ya. Yang mana qarinah lafdhiyah itu memalingkan lafaz dari ma'nahu al-haqiqi, yang hakiki, kepada makna yang majazi. Wa hadhil qarinah, dan qarinah ini inda ahli sunnah manfiyatan an ayatus sifat atau manfiyatun. Wa hadhil qarinah, dan qarinah ini menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan kesepakatannya mereka, manfiyatun, itu ternafikan an ayatus sifat wal umuril ghaibiyah, ya, dari ayat-ayat sifat dan perkara-perkara ghaibiyah. Mafhum ya, Ikhwan? Selesai pembahasan majaz. Sekarang kita masuk al-amr. Inilah. Dul, semangat dul, belajarnya dul. Al-amr. Ini udah jauh kita, alhamdulillah ya, lumayan lah ya. Cepet juga ya. Rasa-rasanya cepet kita belajar, alhamdulillah. Senang kan aja deh. Qala rahimahullahu ta'ala, wal amru istida'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujubi wa sighatu dalatu alaihi if'al. Wa hiya indal itlaqi wa tajarrudi anil qarina tuhmalu alaihi illa ma dallad dalilu ala anna al murada minhu nadbu aw al ibaha fayuhmalu alaihi. Qala syarih hafidhahu, mabhatul amri wan nahyi minal mabahithil muhimmati fi usulil fiqh.
pembahasan amar dan nahi itu termasuk dari pembahasan-pembahasan yang sangat penting di dalam usul fikih. Li'anna madara taklif, karena landasan taklif alal awamir wa nawahi itu dibangun di atas perkara larangan dan perintah-perintah. Iya. Ahkam taklifiyah antum lihat ada berapa? 5 kan? Ada yang mau talaba talabal fi'il, talaban jaziman atau ghairu jazim, itu apa? Wajib sama mandub. Amr. Ma talabat tark. Ya, talabat tark berarti apa? Ujuban atau apa? Ghairu wajib. Itu makruh sama haram. Itu larangan. Berarti amr dan nahi memutar jadi situ. Landasan taklif, ahkam taklifiyah. Fala budda, ya madar itu perputaran gitu loh ya. Tempat berputarnya ahkam taklifiyah. Fala budda min ma'rifati ahkamihima, maka wajib bagi kita untuk tahu hukum keduanya. Wa ma yataratabu ala mukhalafatihima, dan apa yang akan menghasilkan dampak ketika kita menyelisihi dua perkara ini, amar dan nahi. Yaqulu Sarkozy, berkata Sarkozy, fa ahaqqu ma yubda bihi fil bayani al-amru wa nahyi. Perkara yang paling berhak untuk dimulai pada penjelasannya itu adalah perkara amar dan nahi. Li'anna mu'dhama al-ibtila bihima. Karena kebanyakan al-ibtila, ujian, ibtila itu ikhtibar yang diberikan kepada para hambanya dari Allah Azza wa Jalla itu bihima, seputar amar dan nahi, ya enggak? Antum diperintahkan ini, dilarang ini, itu namanya ibtila, ikhtibar dari Allah Azza wa Jalla. Itu mu'dhamnya, kebanyakannya di situ. Wa bi ma'rifatihi ma tatimmatu ma'rifatul ahkam atau ma'rifatul ahkam. Dengan mengetahui keduanya, maka pengetahuan kita terhadap hukum-hukum Allah itu akan sempurna. Wa yatamayyazul halalu min haram, dan juga dengan mengetahui keduanya kita dapat membedakan yang mana halal, yang mana haram. Nah, sebelumnya yang antum udah pelajari sampai mana Rulai? Sampai amr ya? Siapa aja di zaman siapa aja sih yang belajar itu? Agung, Hanif, antum bertiga. Berarti, Zul, terus banyak ya. Ini yang ini 4 ini berarti enggak nih? Sahib fikih enggak? Baik, lanjut. Qauluhu wal amru istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabil wujub. Amr itu adalah istida'ul fi'li. Apa istida'a? Permintaan. Ya, seruan untuk melakukan perbuatan. Bil qawli. Yang mana seruannya itu bil qawli, dengan ucapan. Mimman huwa dunahu ala sabil wujub. Ya, kepada orang yang di bawahnya ala sabil wujub, di atas konteks wajib. Hada ta'riful amr, ini adalah definisi amr. Bahwa min ahsani ta'arif li'annahu wafin bil murad. Dan ini termasuk definisi yang paling baik, gitu ya, yang paling bagus, karena itu definisi yang wafin bil murad, sangat memenuhi atau tercukupi gitu ya apa yang dimaksud daripada amr itu sendiri. Wa qauluni, di sini jelaskannya istida', ucapan beliau istida' maksudnya tolak, ayat talabun, permintaan. Wa hadza jinsun, dan ini adalah jenis, isim jenis. Yashmalul amr wa nahya, mencangkup perintah dan larangan. Tolab, permintaan apa? Permintaan untuk memerintah atau melarang. Wal muradu bil fi'il, yang dimaksud daripada fi'il ini adalah al-ijad, sebagaimana kemarin kita jelaskan gitu ya. Berarti talabul ijadil fi'il. Paham? Talabul ijad, menuntut untuk mengadakan. Paham ya? Untuk mengadakan. Maka kalau kita manai fi'il ini dengan ijad, liyashmalal fi'lal ma'mura bihi mithlu wa atu zakah wal qawla ma'mur bihi mithlu wadhkurullah katsira.
Kenapa fi'il ini kita maknai dengan ijad? Supaya mencangkup al-fi'l al-ma'mur, perbuatan yang diperintah, ya. Al-fi'l, perbuatan yang diperintah oleh Allah. Seperti tunaikanlah zakat. Ini kan zakat adalah perbuatan, ya. Dan juga supaya mencangkup daripada ucapan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti zikir kepada Allah. Zikir ini kan ucapan, paham ya? Jadi maksudnya talabul fi'il bukan hanya permintaan tuntutan melakukan perbuatan tanpa amalan lisan, bukan. Paham ya? Tapi maksudnya tuntutan untuk mengadakan. Paham? Tuntutan untuk mengadakan yang diperintahkan baik dari ucapan atau dari perbuatan. Paham? Wal makna berarti maknanya annal amr talabu ijadi fi'lin au ijadi qaulin. Tuh jelas ya. Berarti amar itu adalah permintaan, tuntutan untuk mengadakan perbuatan atau mengadakan ucapan. Wa hadzal qaidu yukhrijun nahya. Dan ketentuan ini atau qaid ini, ikatan ini mengeluarkan hakikat nahi. Li'annahu, karena nahi itu istida'ut tark, ya, talabut tark, permintaan tuntutan untuk meninggalkan. Kama sayati, sebagaimana akan datang menjelaskan. Wa qauluhu bil qaul, ucapan beliau bil qaul bil lafdid dali alaihi. Jadi talabu ijadil fi'il atau qaulnya dengan lafaz yang menunjukkan atas makna tolak. Wal muradu siyagul amr, yang dimaksud daripada lafaz dal alai adalah siyagatul amr. Wa hadza qaidun tsanin, ini adalah qaid kedua. Ya, ketentuan kedua li ikhrajil isyarah, untuk mengeluarkan isyarah. Kenapa dikeluarkan? Fa innaha wa in afadat talabal fi'il lakinnaha la tusamma amran fil istilah. Karena isyarah itu walaupun memberikan faedah talabal fi'il, akan tetapi dia itu tidak diberi nama amr pada istilah usul fiqh. Umpamanya antum anak katakan gini, ya Ruli, itu kan perintah kan, tuh datang dan duduk. Itulah yusamma amron fil istilah. Nah, wa qawlu mimman huwa duna talib fil fi rutbah. Ya maksudnya apa? Perintah ini, talabu ijadil fi'il ini bi siyagil amr, itu diarahkannya kemana? Maka jawabannya mimman huwa duna, diarahkan kepada orang yang di bawah dia. Ai duna talib fi rutbah, di bawah orang yang menuntut fi rutbah, pada kedudukannya dia. Paham? Ini kalau berpendapat bahwasanya amr itu ya min wajihi al-ulu, ali, ya, yang kemarin kita jelaskan kan di dalam kitab usul min usul gitu kan, min jihatil ulu, ditinjau dari sisi yang lebih tinggi. Ulu ini maksudnya orang yang memerintahkan harus lebih tinggi daripada yang diperintah, namanya amr. Adapun kalau umpamanya dia lebih rendah dan dia merintah, itu namanya bukan amr. Paham? Namanya bukan amr. Harus orangnya lebih tinggi derajatnya daripada yang diperintah. Tapi kalau umpamanya maknanya isti'la, semua orang yang memerintah dengan logatnya yang memaknai menunjukkan perintah, maka itu dikatakan amr. Paham ya? Kemarin sudah kita jelaskan al-farq baina al-ulu dan isti'la. Ingat nggak? Iya. Kita baca dulu di sini. Duna talib fi rutbah, maksudnya apa? Di amr ini diperuntukkan kepada orang yang di bawah derajatnya daripada yang menuntut. Wa hadza qaidun salif, ini adalah ketentuan ketiga, kharaja bihi istida'ul fi'il mimman sawahu. Maka dengan ini keluarlah tuntutan perbuatan dari orang yang sama. Wa hadza al-iltimas, ini namanya apa? Iltimas. Au mimman huwa fauq, atau kepada orang yang malah di atasnya. Diperuntukkan kepada yang di atasnya, disuruh duduk misalkan. Disuruh apa. Tapi ini derajat orang yang diperintah, al-matlubnya a'la.
minat talib. Mafhum? Maka wahada du'aun wa su'alun. Ini namanya doa atau meminta. Bukan amar. Wa ala hadza fa talabul fi'l yusamma amran ma'al ulu. Maka di atas penjelasan ini berarti talabul fi'l yusamma amran diberi nama dengan amr ma'al ulu kalau disertai dengan tingginya orang yang memerintah. Paham? Berarti talabul fi'l ijadil fi'il awul qaul gitu ya. Bi syagil amr kepada siapa? Ila man huwa dunah. Antum lihat hasyiah nomor 1 ada? Ghayatul Muram. Ya, fi syarhi muqaddimatul Imam. Nah. Lihat di sini, wal ulu ma'nahu, ulu itu maknanya adalah hay'atun raji'atun ilal amir bi kasril mim. Adalah suatu keadaan yang mana keadaan ini kembalinya kepada si amir. Siapa amir? Yang memerintah, talib. Wahia kaunuhu a'la minal ma'mur, yaitu apa? Ya, di mana statusnya dia itu lebih tinggi daripada ma'mur. Itu namanya amr. Dikatakan amr bersama jihatul ulu, disertakan dengan ulu, maksudnya apa? Amirnya atau talibnya itu a'la darajatan minal ma'mur atau minal ma'mur. Mafhum? Wal isti'ala, adapun isti'ala hay'atun fil amr, adalah keadaan pada perintah itu sendiri. Kembalinya kepada zatul amr. Bisukunil mim, dengan sukun mim. Wa huwa kaunut talab bi ghalazatin wa qahr. Itu apa? Ketika permintaannya dalam bentuk dhalazah, kasar, wa qahr dan paksa. Itu namanya juga apa? Amr. Kalau umpamanya, na'am barakallahu fikum, seorang ketika mendefinisikan amr min jihatil isti'la. Jadi di sini ikhwani fillah ulama berselisih. Dikatakan amr itu ma'al ulu atau ma'al isti'la. Mafhum? Atau ma'al ulu wal isti'la. Kalau yang berpendapat amr itu ma'al ulu, berarti si amir itu harus a'la darajatan minal ma'mur. Mafhum? Tapi kalau umpamanya berpendapat isti'la, berarti apa? Nggak harus amirnya itu a'la darajatan minal ma'mur. Yang penting merintahnya kasar atau enggak sopan. Anak kecil, sini. Antum begitu sama anak kecil. Itu perintah untuk datang. Oh. Misalkan contohnya Abdullah merintah ke Ruli. Ya Ruli, ta'al. Nah, itu perintah. Tonjok. Itu perintah. Tapi kalau pelan-pelan itu bukan perintah. Namanya soal. Permintaan. Mafhum ya? Ini insyaallah datang dalam kitab setelahnya ya, tentang perkara ulu dan isti'la ini. Al-Quli ini kayak gitu, Pak. Bisa dipahami? Qala Al-Akhdari, berkata Al-Akhdari ini beliau punya kitab Hasyiah Al-Akhdari atas kitab Ibnu Aqil kalau nggak salah ya. Nah, itu 4 jilid kalau nggak salah. Sangat manfaat hasyiahnya beliau. Ana belajar sama syekh yang syekhnya itu menukilkan seringnya kalam Akhdari. Hasyiah Akhdari, Hasyiah Akhdari, Al-Ashmuni dan semisal. Taib. Amrun ma'asti'la wa akhsuhu du'a wa fit tawasi faltimasun waqa'a. Kata beliau amr itu bersama isti'la, artinya disertakan dengan isti'la. Paham? Berarti talabul bil ghalah sama al-qahr. Wa akhsuhu du'a, adapun lawannya adalah doa. Tapi kalau umpamanya maksudnya doa apa? Dari bawah ke atas tapi tidak ada isti'lanya. Paham? Ada orang anak kecil merintah antum. Itu namanya soal. Atau merintah kepada Allah. Itu namanya apa? Doa. Paham? Permintaan.
Wa fit tasawi faltimasum waqa'a. Adapun kalau sama ya, talib sama matlubnya, amir dan ma'murnya sama, namanya iltimas. Qala al-musannif ala sabil wujub hadza muta'alliqun biqaulihi istida'a. Ucapan musannif ala sabilil wujub ini adalah jar majrur yang muta'alliq dengan istida'a. Karena istada'a yastada'i itu dengan ala. Berarti jar majrurnya kaitannya dengan istida'a. Berarti apa? Talabu wujudi atau ijadil fi'il awil qaul bisiyagil amr. Paham ya? Ma'al ulu atau isti'la. Ini tolaknya ala sabilil wujub, itu amar, perintah. Hadza qaidun rabi, ini adalah ketentuan yang keempat li ikhrajin nadab wal ibaha wa ghairihim, untuk mengeluarkan hakikat nadab sunnah atau ibahah mubah atau yang lain daripada kedua. Ya karena kalau umpamanya nadab itu la ala sabilil wujub, la ala sabilil wujub. Adapun ibahah khiyar. Wa fihi bayanu an-nasiyagal amr taqtadil wujub. Di dalam ucapan beliau terdapat penjelasan apa? Bahwasanya sigatul amr itu memberikan konsekuensi makna wajib. Wa hadza indal itlaq, dan ini kalau kita gunakan secara mutlak. Al-tajarrud minal qara'in asarifa lil amr anil wujub ila ghairi. Maksudnya apa? Al-amrul mutlak adalah amr yang kosong dari qarinah-qarinah yang memalingkan amr tersebut dari makna wajib kepada makna yang lainnya. Berarti kaidahnya al-amrul mutlak yaqtadi apa? Al-wujub. Assalamualaikum. Paham enggak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dulu kayak bengong aja nih. Dari sana nih. Wah, sana apa dari sana? Wah. Dia bengong, tapi ke sana arahnya ini kemana nih? Wah, kacau. Paham ya kan ya? Jadi al-amrul mutlaq yaqtadil wujub. Sebagaimana udah kemarin kita sebutkan juga dalam usul min ilmil usul. Fa zahir wa zahir annal mu'allif yara annal mandub laysa ma'muran bihi. Maka zahirnya nih ikhwannya, bahwasanya mu'allif Al-Juwaini memandang mandub itu bukan perkara yang diperintahkan. Kenapa? Li adami wujubihi wa tahattumihi, karena tidak ada makna wajib pada nadab dan juga tidak ada makna tahattum. Sama. Tahattum itu adalah hatmun. Wajib biasanya dikatakan dengan hatm. Hatmun. Makanya Al-Jazari berkata apa? Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun. Man lam yusahhihil Qur'ana asim. Siapa yang hafal Jazari? Dulu Anda masih kisah tajwid, Anda hafal Jazari. Alhamdulillah, belum selesai. Belum selesai Jazari. Wal muhaqqiquna ala anal mandub ma'murun bihi. Adapun para ulama muhaqqiq, ulama peneliti yang telah meneliti daripada akwal para ulama yang lainnya, bahwasanya mandub itu ma'murun bihi, perkara yang diperintahkan. Alasannya apa? Li'annahu ta'atan atau ta'atun ijma'an, karena nadab itu adalah perkara ketaatan dengan kesepakatan para ulama, enggak ada silang pendapat. Wa ta'a fi'lul ma'mur bi, taat itu adalah perbuatan yang diperintahkan. Wa in kana ghairu wajibin, walaupun ketaatannya bukan perkara wajib. Fayakunul amr amru ijabin wa amru istihbaban, maka amr menjadi dua bagian. Ya, menjadi dua bagian. Pertama amru ijab, perkara atau perintah yang wajib. Kedua amru istihbabin, perkara yang sunnah, perintah yang sunnah. Wa taqaddama dzalika fil kalami 'alal mandub. Hal tersebut telah berlalu ketika kita membicarakan perkara mandub, tentang ahkam taklifiyah gitu ya, tentang ahkam
taklifiyah. Apa sih amr? Apa wajib? Wajib itu yang kemarin kita sebutkan. Nadab itu apa? Yang kemarin kita sebutkan. Apa wajib kemarin istilahnya? Secara istilah. Dul. Kok tahu dul? Senyum joker malah. Rifai, nggak apa-apa antum menggunakan definisi apa aja. Dulu jangan lihat dulu. Curang. Nggak apa-apa antum menggunakan definisi yang di usul minim usul atau yang di sini. Apa Rifai? Iya. Mayutabu. Itu namanya tarif bi apa namanya? Dul. Diam. Hanif. Itu definisi bukan Hanif? Apa itu? Secara apa? Apa itu secara apa? Gong. Ayo. Secara bahasa. Tasawurul ahkam atau masail. Dia ta'rif bil hay'ah. Ta'rif bi al hay'ah, mahiyah. Bil mahiyah. Kemudian ta'rif istilahannya apa? Tawa-tawa ini ada banyak pikiran saat lupa jadinya. Gampangnya. Ayo cepet. Nuli. Ada musyai. Ma yataratab ala filhi apa? Iqab. Sawab. Wala yataratab ala tarki. Sama aja. Denny. Ayo Bapak. Ayo. Ma talabahu syari' gitu ya, atau ma talaba syari' fi'lahu talaban jaziman. Itu gampangnya gitu. Ketika antum tahu wajib kayak gitu. Nadab talaban ghaira kaifa halukum. Malakum kaifa la tujibun. Limadha tansawun? Hal antum la turaji'un? Na'am. Hadha soal laisa bihaja ila al-jawab. Hadha soal inkari. Hal antum la turaji'un? Hadha hal inkari. Tamam? Baik. Qalu ala sabili al-wujub sigatul amr imma an takuna mujarratan an qarina. Siga amr itu bisa dia bentuknya kosong dari qarina, wa imma an takuna muqayyadah. Dia juga bisa muqayyadah. Fa in kanat mujarradan fal mukhtar ma dzakarahu al-musannif. Kalau mujarradah kosong dari qarina, maka yang dipilih adalah pendapat yang disebutkan musannif. Min annaha taqtadil wujub, bahwasanya dia memberikan faedah wajib. Qauli ta'ala. Apa? Seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini mujarrad an qarinah. Fa hadza yuhmalu al-wujub. Di sini dibawakan kepada makna wajib. Li adami qarinatin tasrifuhu anhu, karena tidak ada qarinah yang memalingkan daripada makna wajib. Wa nasaba al-fatuhi hadzal qaul ila jumhur min arbabil madzahibil arba'ah. Al-Fatuhi menisbatkan pendapat ini kepada jumhur min arbabil madzahibil arba'ah, termasuk daripada ketua pendiri gitu loh ya, mazhab-mazhab yang 4. Wa qala Syekhul Islam Taimiyah amrullah wa rasulihi idza utliqa kana muqtadahu wujub. Perintah Allah dan Rasulnya SAW ketika dimutlakan mujarradan qarinah, maka konsekuensinya memberikan makna wajib. Wal adillah ala dzalika katsiratun jiddan minha. Dalil atas hal tersebut banyak sekali, di antaranya adalah kita akan sebutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Tafadhal bisawab.
Kita tutup dulu ilahuna alhamdulillah rabbil alamin.